Tuhan berkata kepada Abraham, I am your shield. Akulah perisaimu. Memang pada saat itu Tuhan menyampaikannya, kalau kita melihat ceritanya, boleh dibilang too little too late. Kayaknya udah terlambat. Seharusnya ketika Tuhan berkata I am your shield, akulah perisaimu, itu sebelum Abram berperang melawan raja-raja ya. Tapi setelah selesai dia berperang, barulah Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata I am your shield, yang terjadi di dalam Kejadian 15 ya. Nah, saya mau ajak kita untuk membacanya mundur di dalam Kejadian 14 terlebih dahulu. Kita buka di dalam Kejadian 14. Ya, kita mau membacanya. Bergantian. Baik, boleh bantu saya supaya nggak terlalu lama. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Oke. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedor Laomer Raja Elam, dan Tidial Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsia Raja Gomora, Sinab Raja Adma, Simeber Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Karnaim, orang Yusim di Ham, orang Emim di Shawe-Kiryataim, dan orang Hari di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispar, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tidial, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkanlah orang-orangnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu,
untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudara-saudaranya itu. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah, silakan. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku janganlah sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kita lanjut 15 ayat 1 bersama-sama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Amin. Ada hubungannya pasal 15 dengan 14. Ya. Pada saat ketika Tuhan memanggil Abram keluar dari tanah Urs, ya, di sini Abram itu bukan sebuah bangsa, dia hanya sekeluarga. Ya, waktu dia pergi meninggalkan rumah ayahnya dipanggil keluar, itu hanya berserta dengan istri dan keponakannya diajak, Lot dan istrinya, dan juga hamba-hambanya, ya, dan ternak-ternaknya. Jadi ketika dia pergi keluar di pasal 12, saudara bisa membaca nanti di rumah, dia pergi bukan sebagai suatu bangsa yang besar, hanya sebuah keluarga. Ya. Ketika berkata keluarga itu ada ayah, ibu, anak pasti, ya kan? Tetapi tidak dengan Abram saat itu. Dia punya istri tapi tidak punya anak, punya budak-budak yang banyak, punya ternak yang banyak, tapi nggak punya anak. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan suatu bangsa, karena dia keluarganya hanya keluarga kecil. Tapi Tuhan berkata kepada dia, pergilah, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Nah, ketika dalam perjalanan dia sampai mengikuti ke tempat Tuhan yang perintahkan, di mana di situ kamu akan aku tunjuk tempatnya. Dia melalui banyak bangsa-bangsa, dia melalui banyak kerajaan-kerajaan. Karena pada zaman itu sudah ada kerajaan-kerajaan. Sejak Nuh, ya, dia sudah sejak air bah surut dan Nuh, ya, dari keturunan Nuh itu muncullah banyak sudah, itu anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Dari keturunan itu tersebar semua orang. Ya, pada saat itu juga mereka sedang membangun untuk menjadi satu, jadi menara Babel. Tapi Tuhan tahu bukan tujuanku untuk menjadikan ini mereka di satu tempat. Oleh karena itu Tuhan mengacaukan sehingga semua itu tersebar. Dan ketika mereka semua tersebar, mereka menjadi bangsa-bangsa yang besar. Mereka menjadi kerajaan-kerajaan. Nah itu semua tadi yang kita baca dari pasal 14. Pada zaman itu ya, sudah ada, dan di situ ada namanya Kedorlaomer, itu Raja Elam. Itu raja yang paling kuat, powerful. Kerajaan yang kuat pada saat itu. Ya. Dan dia membawai kerajaan kecil-kecil, raja kecil-kecil. Ya.
Kedorlaomer ini terkenal sekali. Di dalam pemerintahnya 13 tahun, semua itu pada tunduk semua. Semua itu menjadi sekutunya dia. 13 tahun mereka mengikuti Kedorlaomer. Kerajaan mungkin jauh-jauh, tempatnya jauh, tapi mereka tunduk. Tetapi pada tahun yang ke-14, raja-raja kerajaan itu yang gabung dengan Kedorlaomer, gak tahu kenapa, mungkin masalahnya apa tidak diceritakan. Tapi tiba-tiba mereka ini pada memberontak. Mereka gak terima, mereka gak bisa, gak mau berada di bawah satu pemerintahan. Dalam satu, memang mereka punya kerajaan-kerajaan masing-masing. Tetapi mereka ini bersekutu, saudara paham ya dengan bersekutu. Akhirnya berjalin, bersekutu bersama. Nah, dia mau independence, mereka mau sendiri. Mungkin kalau sekarang istilah zaman dulu ada, yaitu persemakmuran, ya. Dari kerajaan persemakmuran, dari Kedorlaomer yang besar ini, dia mungkin supply ya kepada kerajaan-kerajaan gitu. Mereka berdiri sendiri. Ada rajanya, ada daerahnya, ada kerajaan dan ada rakyatnya, tetapi mereka nggak mampu mungkin mensuplai kehidupannya sendiri. Jadi dia butuh suatu kerajaan yang mengcover seperti itu. Tunduk mereka selama 13 tahun. Tapi tahun yang ke-14 tidak. Karena mereka merasa kita ini sudah cukup. Sudah bisa berdiri sendiri. Karena kenapa saudara? Kalau semua kerajaan-kerajaan itu bersekutu masuk di bawah Kedorlaomer, mereka harus membayar upeti. Ya, mereka harus membayar upeti kepada kerajaan yang lebih besar. Membayar perpuluhan katakanlah. Itu upeti itu harus. Dan mungkin mereka berpikir, hasilku banyak. Rakyatku sudah bertambah besar, dari 13 tahun bertambah banyak. Dan ternaknya bertambah. Kok enak kita kasih itu perpuluhan, kita kasih itu upeti kepada Kedorlaomer. Mereka mulai ada pemberontakan. Kenapa kita gak berdiri sendiri aja sehingga hasilnya buat kita sendiri. Mereka mulai mengasut dan akhirnya beberapa raja-raja yang bersekutu dengan Kedorlaomer mulai memberontak. Dan ketika Kedorlaomer melihat ada mulai pemberontakan, dia gak terima. Karena dia merasa kerajaanku mulai digoyah nih. Kerajaanku mulai ada yang menghasut nih, ada yang merusak nih, ada provokator nih. Nah, kayak perang. Ya. Karena itu dia perang mulai terjadi. Sudah kita berontak. Nah, tentunya ketika pemberontakan itu terjadi, dipertahankanlah oleh kerajaan yang lebih besar. Nah, terjadilah suatu peperangan, pemberontakan. Ya. Jadi dikatakan 4 raja melawan 5 raja. Dan di situ ada Sodom dan Gomora. Yang mana di situ ada Lot, keponakan dari Abram, tinggal di situ. Ya. Dan ketika Abram melewati jalan seperti itu, dia berkemah kemudian di situ. Dia tahu ini ada kerajaan ini, ada kerajaan ini, ada kerajaan ini. Ya. Dan dia bukan siapa-siapa. Ya. Dia bukan siapa-siapa. Kenapa ketika dia bukan di sini, dia di ayat yang ke-13. Ya. Setelah semuanya itu mereka perang, kemudian Sodom dan Gomora kalah. Ya. Barang-barangnya, harta benda dari Sodom Gomora itu dirampas termasuk orang-orangnya, ditawan semua. Lalu di ayat yang ke-13, kemudian datanglah seorang pelarian, ya, orang yang selamat, yang bisa selamat dari tawanan tersebut. Dia lari dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon tarbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner. Nah, sedangkan Abram itu tinggal di tempat yang bukan kepunyaannya dia. Masih kepunyaannya siapa? Orang Mamre. Jadi Abram ini tidak punya tempat. Tidak punya tempat yang dia tinggal, kemahnya itu juga bukan miliknya dia. Dan di sini muncul Ibrani yang pertama. Dikatakan Abram sebagai orang Ibrani. Ya, bukan artinya Ibrani gitu ya, bukan ya. Ibrani ya. Muncul di sini. Jadi ada orang yang ditawan dari orang Sodom dan Gomora itu, ada yang lepas, lari, dan dia pergi ke orang Ibrani, yaitu Abram.
Dia tidak memberitakan kepada siapa-siapa, tapi dia pergi kepada orang Ibrani ini. Kenapa Abram bisa disebutkan sebagai orang Ibrani pada saat itu? Padahal dia belum menerima janji daripada Tuhan. Ibrani di sini artinya dari keturunan daripada Eber. Ya. Kalau kita membaca di dalam pasal 11 keturunan Sem, ya, di situ ada anak dari Sela, itu ada namanya Eber, ya. Dan terus menerus sampai Tera sampai Abram. Nah, dari Eber ini adalah orang yang berani. Abram ini pindah keluar dari tanah Ur itu, dia keluar dari daerahnya. Dia orang yang berani. Memang mungkin bisa dikatakan berani, nah, gitu ya. Ini Indonesia. Kalau bahasa Inggris tetap Hebrew, ya. Artinya memang adalah orang yang berani menyeberang, orang yang diseberang. Nah, itu satu-satunya dia melihat itu Abram. Dan dia menceritakan kepada Abram. Tentunya ketika dia diceritakan itu dan dia tahu ternyata saudaranya, sanaknya juga kena tawan. Dia tidak diam saja. Mungkin kalau misalnya tidak ada sanak saudaranya, Abram masa bodoh kali. Tapi karena ada sanak saudaranya, Abram harus turun tangan. Yang mana pada saat itu dia bukan kerajaan. Adalah tidak mungkin orang biasa melawan kerajaan. Orang yang tidak punya tentara, tidak punya skill untuk berperang, tidak ada suatu susunan segala macam. Tapi dia hanya seorang mungkin biasa yang memiliki jumlah banyak orang-orang yang terlatih. Terlatih di sini bukan terlatih perang. Melatih apa? Menggembala. Karena Abram itu seorang gembala, ternaknya banyak. Dia tidak mungkin melatih itu orang-orangnya, gembala bujang-bujangnya, budak-budaknya itu untuk perang. Karena tidak ada dalam mindsetnya, pikirannya, aku disuruh keluar oleh Tuhan. Tuhan gak ngomong untuk perang kok, gak ada. Tuhan kata apa? Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Sekarang pada saat itu dia harus perang melawan raja-raja. Dia bisa mikir, Tuhan, kau katakan aku mau dijadikan bangsa yang besar. Bukan keluarlah perang itu bangsa-bangsa. Tidak. Keluar dari rumah orang tuamu, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Tapi belum terjadi semua janji Tuhan itu. Sekarang harus perang, bukan dengan perang orang biasa. Ada raja berapa? 5, 4 yang harus dia hadapi, perangi. Sedangkan dia tidak punya apa-apa. Tapi pada saat itu, Abram gak mundur. Dia gak bodo amat, biarin aja ponakanku juga biar dia perang sendiri. Atau dia bisa, sudah gede juga dia biar ini selamatkan sendiri. Ngapain? Aku sudah tua biar dia selamatkan sendiri. Tidak. Abram tidak berkata demikian. Abraham melakukan suatu tindakan as a king. Dia bertindak sebagai seorang raja. Sekalipun saat itu dia tidak memiliki kerajaan. Tapi dia langsung begitu mendengar kabar bahwa sanak saudara yang tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Nah, bujang-bujang budaknya itu semua kawin mengawin dan itu terlahir semuanya. Semuanya budak-budaknya itu punya anak banyak-banyak, sedangkan dia tuannya nggak punya anak. Bujangnya anak beranak banyak sampai 318. Nah itu terlatih bukan perang. Ngembala gimana Pak Budi? Pernah dengar saya cerita Pak Budi sebagai gembala. Kalau gembala itu gimana suaranya? Cuman nganuin gitu. Gembalain sama kambing, cuman nyuruh begitu aja kan? Apa dilatih perang? Pakai perang gitu, enggak kan? Nah lalu ini terlatih sebagai apa? 318 ini terlatih seperti apa? Terlatih menghadapi mara bahaya. Karena gembala itu selalu punya latihan ketika menghadapi binatang buas. Ketika menggembalakan ternaknya, domba-dombanya. Ada serangan semua. Mereka ini orang-orang terlatih yang bisa menghadapi serangan itu. Ini yang dimaksud dengan orang terlatih. Bukan terlatih untuk perang.
Abram tidak pernah melatih bujang-bujangnya, budak-budaknya untuk perang, tapi untuk menggembalakan. Nah, ketika mereka diperintahkan pergi kejar musuh, dan Abram pun ikut. Dan akhirnya mereka melawan musuh mereka itu semua, dan membawa segala harta benda, juga Lot itu kembali semuanya. Nah, Lot ini berada di pihak yang tadi ini, yaitu Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Seboim, dan Raja Negeri Bela. Ya. Di situ Abram tidak membela Sodom dan Gomora, tetapi Abram tujuannya hanya sanak keluarganya, yaitu tentang Lot, itu yang diambil. Dan ketika dia menang, kok bisa menang? Karena dia memiliki apa? A warrior. Sifat karakter sebagai raja itu sudah dimiliki oleh Abram. Ketika dia mau save, ketika dia mau menyelamatkan, itu sifatnya raja. Sifat dari seorang raja selalu mau menyelamatkan. Tetapi walaupun dia menang, kemudian ini kita lihat, yang menyambut dia siapa? Yang tentunya si Raja Sodom senang sekali, ya, karena dia melihat, wah, kembali semua orang-orangku dan hartaku. Yang tadi dia itu apa? Dia nggak perang, lari. Kalau kita baca di situ ya, di ayat yang 10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Gomora apa? Melarikan diri. Nah, ini bukan raja. Kalau raja hadapi perang terus lari, itu bukan raja, itu pengecut. Dia melarikan diri, Raja Sodom ini. Dia nggak berani itu berperang dengan Kedorlaomer. Yang perang akhirnya siapa? Abram. Raja Sodom besar kotanya, besar mungkin kekayaannya banyak, tapi ternyata hatinya kecil, kecut, nggak berani menghadapi lawan itu semua. Tapi mereka memberontak, lari melarikan diri, nggak peduli sama rakyatnya, nggak peduli dia menyelamatkan diri sendiri. Tapi akhirnya apa? Karena di situ banyak sumur aspal, asli tapi palsu, bukan ya, bukan itu ya. Sumur itu tapi tertutup, ada sumur digali, ya, tetapi tidak kelihatan sumurnya. Ya, karena pada saat itu sumur tidak dibangun dengan ada dinding temboknya begitu, tidak, tapi dibiarkan seperti tanah begitu, tetapi itu berupa seperti perigi tapi lebih dalam lagi, dan hanya ditutup dengan mungkin seperti disamarkan dedaunan atau apa seperti itu. Dan ketika dia melarikan diri, karena di situ banyak sumur-sumur seperti itu, nggak tahu ternyata itu adalah sumur, dan dia jatuh plus masuk di dalam. Nah, itulah orang kalau melarikan diri pasti akan jatuh. Dia melarikan diri, dia takut, dia tidak mau menyelamatkan rakyatnya, tidak mau menolong, tidak mau menyelamatkan, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu bukan sifat raja. Tapi begitu didengar oleh Abram, mereka menawan. Ini semua diceritakan. Wah, di situ ada ponakanku. Dia langsung bertindak. Sekalipun tidak memakai titel raja, tapi dia bertindak sebagai seorang raja. Dia pergi menyelamatkan. Nah, akhirnya ketika dia pulang disambut oleh raja yang tadi lari itu, ngibrit dan jatuh di sumur itu, dia sambut, menyongsong. Keluar Raja Sodom, menyongsong dia di lembah Syahwe. Tetapi pada sama-sama saat itu juga ada Raja Sodom. Tapi ada satu raja yang bernama Melkisedek, Raja Salem. Raja Salem Melkisedek ini terkenal raja yang betul-betul benar, raja yang righteous, raja yang penuh kebenaran. Bukan raja yang kayak tadi, kayak Raja Sodom, lari, ngibrit. Ketika menghadapi malapetaka seperti itu, dia lari, dia tinggalkan rakyatnya. Tapi Raja Melkisedek ini terkenal kebenarannya, terkenal hikmatnya, terkenal kebijaksanaannya. Dia juga ikut menyambut Abram, karena dia tahu, aku sebagai raja, Melkisedek ini paling tinggi. Dan ketika dia melihat
Abram bisa dan mau susah, mau berperang, kemudian mengalahkan itu raja-raja Kedorlaomer, dia mengangkat topinya, dia melihat ini luar biasa, ini bukan raja ini. Dia tidak memiliki kerajaan nih Abram, tapi dia mau itu melayani sebagai raja. Oleh karena itu terkenal pada saat itu Raja Melkisedek yang paling tinggi. Dan dia turun dan dia menyambut seorang Abram, bukan seorang raja, seorang Abram. Dan dia memberikan apa? Memberkati Abram. Katanya apa? Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Ayat 19. Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Dia pada saat itu membawa suatu perjamuan. Ada roti dan anggur, itu merupakan suatu lambang, suatu perjamuan yang penghormatan, penghargaan. Tapi itu juga merupakan apa? Bukan hanya penghormatan dan penghargaan. Itu menunjukkan ini adalah kebenaran. Ini adalah firman Tuhan. Ada anggur, ada roti. Di situ adalah tubuh Kristus mulai. Pada saat itu Tuhan menurunkan bukti yang tadinya pada saat dia berbicara kepada Abram, belum dibukakan seperti kamu nanti akan menjadi bangsa yang seperti apa. Tapi ketika dia melawan itu raja-raja, dan dia sudah merasakan itu semuanya. Dan kemudian ada seorang raja yang lebih tinggi, posisinya tinggi banget. Dan itu datang menghormati dan memuji Tuhan. Dari situ Abram baru tahu, oh ini adalah dari Tuhan. Dan dia memberikan 1/10. Karena Raja Melkisedek, Raja Salem ini lebih tinggi. Jadi dia sebagai raja, dalam kurung belum menjadi raja, dia harus memberikan upeti. Dia harus memberikan 1/10 itu kepada Raja Salem. Abram tahu, ini adalah tata cara, ini adalah sistem kerajaan. Kalau ada kerajaan yang lebih tinggi, itu harus memberikan sesuatu. Nah, setelah itu semua, Raja Sodom muncul lagi. Berikan kepadaku orang-orangmu itu, yang hebat-hebat itu, yang bisa mengalahkan itu, yang gagah perkasa itu. Berikan mereka itu semua. Kamu ambil aja itu, harta-hartaku itu ambil aja. Tapi Abram tidak mau. Dia tidak akan mau memberikan orang-orangnya. Dan dia bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, di sini. Karena dia mendengar Melkisedek berkata, diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Berarti ada yang lebih lagi di atas segala kerajaan-kerajaan itu. Pencipta langit dan bumi. Raja-raja itu cuma punya daerah, hanya punya istana. Tapi ini ada raja yang di atas, yaitu pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang pun tidak. Supaya kamu jangan sampai sekali-sekali engkau berkata bahwa kamu yang membuat aku kaya. Dia tidak mau. Dan dia tidak mau kecuali yang dipakai atau yang dimakan oleh, yaitu Aner dan Eskol yang sebagai sekutunya daripada Abraham itu. Di sini kita melihat bahwa Abraham sudah menang, sudah mengalahkan itu raja-raja. Baru pasal 15. Setelah kemudian datanglah firman Tuhan. Jangan takut, akulah perisaimu. Upahmu besar, sangat besar. Kok gak mau dari tadi waktu pertama kali ngomong ya, kalau Tuhan adalah perisaiku? Kenapa setelah ngos-ngosan, perang, sekarang jangan takut, akulah perisaimu. Tapi sebetulnya pada saat itu Abram takut. Dia mulai tahu bagaimana itu kerajaan-kerajaan itu kerajaan besar. Itu Kedorlaomer itu kerajaan yang besar. Raja-raja besar, kerajaan besar-besar itu semua. Tapi itu pun bisa runtuh. Itu pun bisa habis.
Bisa dia kalahkan, tetapi ya, masih ada banyak kerajaan-kerajaan atau orang-orang lagi yang akan dia hadapi. Nah, oleh karena itu, Abraham mulai takut, ini kerajaan model kayak gimana sih? Ketika engkau berkata, akulah perisaimu, itu kerajaan yang seperti apa? Ya, Tuhan mau menyampaikan, kerajaanku tidak sama dengan kerajaan-kerajaan yang mereka ini di dunia. Ya, ketika dia berkata, akulah perisaimu, akulah rajamu. Jadi kamu tidak akan berdiri maju sendiri, tapi akulah yang akan maju berperang. Ya. Karena pada saat zaman itu saudara, setiap peperangan terjadi antar kerajaan-kerajaan. Yang maju di depan itu harus rajanya. Ya. Bukan panglima perangnya, tapi harus rajanya itu yang paling depan. Itu yang memimpin peperangan itu. Tapi kita lihat tadi Raja Sodom dan Gomora melarikan diri. Gak berani. Sekarang pemerintahan di dunia, kalau lagi perang, kalau ada tanda sirine atau ada ancaman bom, presidennya, rajanya diapain? Digiring masuk, diselamatkan terlebih dahulu. Tidak ada satu pemerintahan pun di dunia ini yang rajanya atau presidennya mau berdiri di medan pertempuran. Tidak ada. Mereka akan apa? Menyelamatkan dirinya sendiri. Kayak ini Raja Sodom dan Gomora. Lari, ngibrit, menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu bukan pemimpin. Itu bukan raja. Kalau ada sesuatu malapetaka, pemimpinnya pergi, itu bukan pemimpin, itu orang upahan. Tapi kerajaan surga tidak demikian. Abraham sekalipun dia tidak memakai titel raja, tapi dia sebagai gembala, dia memiliki hati gembala itu. Dia tahu dia harus menyelamatkan kawanannya mungkin, maka dia harus berani menghadapi malapetaka. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau orang upahan, kalau ada malapetaka, lari. Tapi kalau gembala yang baik tidak pernah lari. Dia akan pergi menyelamatkan dombanya. Nah, itu juga seorang raja demikian. Enggak lari. Nah, pada saat itu Abraham mulai bingung, takut. Aku ini tidak ada kerajaan. Tapi kalau harus pergi, dikatakan harus semuanya itu jadi miliknya dia. Sedangkan orang Kanaan itu masih tinggal di situ. Berarti caranya untuk memiliki tanah-tanah itu dengan apa? Dengan perang. Dia tidak memiliki skill untuk itu, walaupun dia bisa. Tapi dia tidak, oleh karena itu dia gentar. Dan Tuhan katakan, do not fear Abram. Jangan takut Abram. Aku rajamu. Kalaupun kamu perang menghadapi itu, kamu di depan daripada orang-orangmu, tapi di depanmu ada aku. Itu yang mau disampaikan oleh Tuhan. Jadi seorang raja harus di depan. Dia harus berperang lebih dahulu. Ya, amin. Ya. Dan raja kita yang Tuhan sampaikan di sini kepada Abraham, bukan raja yang melarikan diri seperti Raja Sodom dan Raja Gomora. Tapi raja kita, dia sudah berdiri di depan kita. Bahkan raja kita sudah menggantikan posisinya kita sebagai orang tertawan, sebagai orang hukuman. Sebagai orang hukuman bukan hukuman biasa. Hukumannya kita apa? Mati. Hukuman kita mati. Karena kita ditawan oleh iblis. Dan itu dia menggantikan posisi kita. Bukan hanya di depan kita saja. Lalu kita tetap disalib. Dia cuma jangan gitu. Enggak, saudara. Dia yang berkata, aku yang harus disalib. Bukan orang-orang yang diselamatkan. Dan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Katakan amin. Melebihi daripada raja yang paling terkenal sekalipun, paling tinggi sekalipun. Yesus Kristus raja di atas segala raja. Karena apa? Dia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan. Bukan raja-raja kerajaan kecil aja. Hanya beberapa jutaan orang.
Tapi Yesus Kristus menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ini. Amin. Yang mereka tertawan oleh iblis. Pada saat itu Tuhan sudah menyatakan kepada Abraham, "My kingdom is not of this world." Tuhan sudah menyatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan kerajaanku tidak akan tergoyahkan. Itu sudah nyata di situ. Ketika dia berkata, "I am your shield." Aku adalah perisaimu. Itu sudah jelas. Oleh karena itu, kalau saudara lihat di sini. Dilanjutkan di ayat 5, kita sudah baca. Tetapi kita buka lagi. 15:5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat itu Abram tidak bisa melihat kerajaan yang disampaikan oleh Tuhan ini. Sekalipun dia berkata, "I am your shield." Aku rajamu. Tapi bentuknya nggak ada. Tidak ada. Di mana kerajaannya? Kotanya apa? Di mana? Tidak ada. Tidak kelihatan. Tapi dibawa keluar tuh Abram. Keluar dari tenda. Kamu mau tahu kerajaanku ada di mana? Keluar dari tenda. Lihat itu bintang di langit. Lihat itu semuanya. Kalau bisa ngitung, sebesar itu nanti keturunanmu, yang adalah menjadi kerajaanku. Sebanyak itu, sebesar itulah keturunanmu, dan seperti itulah yang akan menjadi kerajaanku. Dasarnya apa Abraham ini? Cuma lihat bintang di langit. Lalu berkata, "Iya, aku ikut kepada rajaku. Aku mau masuk dalam kerajaanmu." Dasarnya apa? Tidak ada. Tidak ada dasar. Saudara, ketika kita melihat kerajaan, apa yang saudara lihat? Tentunya harus ada raja, ya kan? Yang pernah ikut PA tentang kerajaan, ya. Dan tentunya harus ada wilayah, betul? Daerah kekuasaan, daerah kerajaan. Ya. Dan harus ada kekayaan, ya. Harus ada istananya, betul? Itu yang ada picture-nya. Tapi saat itu ketika Tuhan berkata, "Akulah rajamu." Abraham cuma dikasih tunjuk itu loh tentang bintang. Dan itu bintang juga gak bisa diambil Pak Kris. Gak bisa, bukan yang kayak apa mainan atau barang yang bisa diambil. Itu di atas sana walaupun banyak gak bisa diambil. Dia cuma bisa melihat. Dan itu tidak dekat. Kemudian kekayaan mungkin banyak bujang-bujangnya. Mungkin banyak budak-budaknya, ternaknya banyak, dan dikatakan Abram ini kaya, sangat kaya. Tapi tetap Abram tidak punya rumah. Dia dari tenda ke tenda, pindah, tidak ada tempat dia. Tidak pernah punya rumah. Dari tenda ke tenda, pindah-pindah, kaya kekayaannya, tapi gak pernah punya rumah. Jadi saudara yang belum punya rumah jangan takut. Bapak Abraham itu pun juga tidak punya rumah. Tapi dia punya kerajaan yang tak tergoyahkan. Itu cukup bagi dia. Karena dia tahu siapa yang memiliki kerajaan tak tergoyahkan. Yaitu raja di atas segala raja. Amin. Makanya dia apa? Percaya. Nah, sesuatu kerajaan yang tidak digoyahkan, saudara harus seperti apa? Harus kerajaan yang tak tergoyahkan. Berarti kalau suatu bangunan yang tidak bisa goyah, berarti semuanya berasal di mana? Di dasar fondasinya, betul? Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang dasar bangunan. Setiap orang yang mendengar pengajaranku, setiap orang yang mendengar firmanku, dia adalah seperti orang, ada dua orang. Yang pertama adalah membangun rumahnya di atas pasir. Lalu datanglah
banjir. Dan runtuhlah rumah itu. Yang kedua, orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan ketika angin ribut datang, banjir datang, rumahnya tetap kokoh. Unshaken kingdom, tidak tergoyahkan karena dibangun di dasar yang kokoh. Sekalipun Abraham tidak bangun rumah, tidak ada istana, dia bongkar pasang tenda. Tuhan berkata pindah. Kalau kita lihat ini berapa kali dia pindah, berapa kali banyak dia pindah, sampai kadang dia masuk menjadi orang asing di tanah, di orang Mesir, ya kan? Banyak lagi dia pindah terus, bongkar pasang itu tenda, pindah. Fondasinya mana? Bangunannya mana fondasinya? Enggak ada. Tapi fondasinya dia bukan di dasar sini. Fondasinya dia di atas, yaitu menciptakan langit dan bumi. Itu dasarnya dia. Fondasinya dia adalah apa? Percaya. Itu fondasinya. Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman adalah dasar. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa dilihat. Faith is the foundation of everything we hope for, the evidence of everything we do not see. Kalau tadi dikatakan I am your king, aku rajamu, aku perisaimu dari kerajaan yang tak tergoyahkan. Kamu jangan bingung, dia lihat itu Kedorlaomer itu luar biasa powerfulnya, tapi tetap hancur kalah. Sekuat apapun kerajaan di dunia ini, sekuat apapun negara di dunia ini, tidak bisa mengalahkan satu, the unshaken kingdom, yaitu raja kerajaan surga. Tak tergoyahkan. Amin. Dasarnya mana? Gak ada. Kalau saudara dikatakan, saudara warga negara mana? Indonesia. Indonesia bisa digoncang. Sebentar lagi saudara mengadakan kita pemilu kan? Gak ada pemerintahan yang kekal selamanya, gak ada kan? Presiden yang selama-lamanya gak ada kan? Mesti diganti kan? Berarti kan tetap digoyahkan, bisa kan? Tapi raja kita, Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Amin. Sekarang gampang pemerintahan di dunia ini. Saya nggak ngomong Indonesia aja. Yang penting punya uang katanya. Tapi uang itu punya siapa? Dapat dari mana uang itu? Ya. Makanya Abraham nggak perlu itu bangun rumah dia. Sekalipun tenda gak apa-apa, yang penting dasar fondasiku adalah percaya. Faith, iman adalah dasar bangunan, dasar dari suatu bangunan yang kokoh. Dan suatu bukti dari apa yang tidak bisa dilihat. Dia cuma bisa lihat bintang. Tapi dengan percayanya itu, raja yang tidak kelihatan sudah membangun kerajaannya di dalam Abraham. Kalau saudara juga dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayanya kita, anggap aja percaya bahasa saya ya, nol putul, tahu nol putul, bahasa Surabaya nih. Nol-nolan, sudah nggak ada seperti Abraham. Di Roma 4 ayat 17 dan itu berkata, nggak ada dasar lagi, nggak ada fondasi. Tapi dia tetap berharap, dia tetap percaya. Kita semua tidak ada dasar, tidak memiliki harta, kekayaan, tidak memiliki apapun. Tapi bukan berarti saudara orang miskin. Bukan berarti saudara orang yang tidak punya apa-apa. Tidak ada yang berkata amin. Terbukti kita tadi baca nih raja-raja terkenal nih, punya segalanya, lari, ninggalin rakyatnya. Saudara, sekalipun saudara tidak ada dasar, tidak ada fondasi, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, ya.
Tapi saya perlu kasih tahu pada saudara dan saya, rajamu tidak akan pernah melarikan diri daripadamu. Amin. Yesus Kristus sebagai Raja kita tidak akan melarikan diri dari kita, tidak akan membiarkan kita. Dia akan turun dan menjadi perisai, dan itu sudah terbukti. Sudah dia buktikan di kayu salib. Bahkan dia menempati posisi kita. Amin. Itu sudah. Berarti kemenangan itu sudah pada kita. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Karena itu bertindaklah sebagai pemenang itu. Ketika musuh datang, ketika kerajaan abal-abal ini, kerajaan kita bukan kerajaan abal-abal, saudara. Walaupun tidak bisa dilihat. Ada orang tanya, di mana sih kerajaan surga? Saudara, kalau ada orang tanya di mana kerajaan surga, jawabanmu apa? Nih. Kok di atas? Di atas mana? Gitu ya. Ini. Nih kerajaan surga di sini. Mana? Emang lu kerajaan? Mana kamu nggak punya duit gitu, nggak punya apa-apa? Oh, di sini. Di sini. Nggak percaya? Ayo kita buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kami, di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup dia di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang keras, sebab kami tidak memperhatikan yang melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Kerajaan surga tidak bisa dilihat secara fisik. Orang cuma bisa melihat di dalam saudara. Kalau saudara berani berkata, saudara percaya Tuhan Yesus, maka saudara menjadi kerajaan surga itu. Tidak ada kata amin. Kerajaan surga adalah saudara dan saya. Walaupun tidak kelihatan kekayaan kerajaan surga itu. Tidak kelihatan kita memakai banyak gelang-gelang emas, pakai mahkota segala emas semuanya. Tidak kelihatan itu semuanya. Tapi harta itu ada di dalam sini, di bejana tanah, lihat ini. Amin. Harta kekayaan dari kerajaan surga, kerajaan yang tak tergoyahkan, itu ada di sini. Orang dunia tidak bisa melihat, saudara. Dunia akan menghina. Dan itu akan seperti itu, kita semakin ditindas, dijepit, semuanya. Itu mengalami. Ya. Tapi katakan tidak ditinggalkan, tidak dibinasakan. Senantiasa terus menerus kita membawa kematian Yesus. Karena Yesus sebagai Raja kita sudah mati untuk kita. Namun dia bangkit. Tapi itu menjadikan kita bahwa kita sebagai warga negaranya, yang juga adalah Raja huruf kecil, kita juga harus memikul kematiannya dia itu. Dengan apa? Tetap percaya kepadanya. Dan terus katakan ini, aku percaya. Nah, percaya itu dasar dari sebuah kerajaan yang tak tergoyahkan. Iman adalah dasar dari apa yang tidak pernah bisa dilihat atau tidak ada harapan. Iman seperti Abraham, fondasinya kuat. Dunia sekarang kerajaan, pemerintahan, fondasinya di apa? Pemerintahan suatu negara aja dasarnya apa? Mungkin ada itu undang-undang dasar, tapi nggak pernah dipakai. Betul nggak sih? Undang-undang dasar hanya tertulis, hanya dibacain, tapi tidak pernah dipakai. Karena memang mereka tidak ada dasar. Pemerintahan dunia tidak memiliki dasar apa-apa. Suatu saat nanti akan diruntuhkan oleh Tuhan. Pada waktunya nanti semua pemerintahan akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena mereka tidak punya dasar. Yang membuat, oh aku punya kerajaan di negara ini. Istananya luar biasa, terbangun banyak itu kastel-kastelnya luar biasa gedenya. Fondasinya kuat, tidak akan bisa dihancurkan. Tidak bisa. Mereka cuma numpang. Karena bumi ini miliknya Tuhan. Yang membuat dasar, landasan, fondasi di bumi adalah Raja di atas segala raja. Amin. Berarti the unshaken kingdom itu bukan yang abstrak, itu adalah diri kamu, diri kita semua ini. Ini harus menjadi kerajaan yang tak tergoyahkan. Jangan kena apa sedikit sudah mulai goyah. Aduh, bener nggak Tuhan ini ada ya? Tuhan kok nggak tolong-tolong sih? Kok nggak ada ini jatuh sesuatu apa gini? Tuhan kok nggak tolong ya? Abraham, dia menjadi kerajaan di atas dasar yang tak tergoyahkan. Apa? Iman percayanya dia kepada Tuhan. Itu menjadi dasar. Sekalipun tadi dilihat tidak ada, anak tidak ada, yang ada sudah tua renta, tidak ada dasar, tidak ada. Sekalipun ini tubuh semakin merosot, tambah umur, kita tambah umur semakin merosot. Sampai merasakan, saya aja, saudara saya berdoa, ngerasa tambah merosot. Baru apa sedikit sudah terasa lemah tubuh ini, terasa. Karena semakin
usia bertambah, tubuh ini akan semakin merosot. Itu gak bisa dipungkirin saudara. Saudara mau minum banyak vitamin segala macam, apa saja kau minum, tetap tubuh itu akan merosot. Amin. Tapi manusia batiniamu, manusia rohmu harus semakin naik, semakin diperbaharui. Karena manusia roh itu yang menopang manusia jasmani ini. Amin. Kalau habis dari pelayanan di sini pulang rumah, itu sudah rasanya itu, karena kita dari pagi sampai malam, dan rasanya sudah shoot gini. Dan kalau sudah di rumah, baunya itu fix semuanya. Baunya sudah seperti itu semuanya. Ya kan? Sudah saling gosok-menggosok ya. Sudah saling seperti itu. Karena ya itulah tubuh ini akan merosot. Tapi saat itu manusia roh kita naik. Manusia roh kita naik. Karena kita hidup bukan karena melihat. Hidup karena percaya kepada Tuhan. Yang kelihatan ini sementara saudara. Kekayaan fondasi rumah yang gede-gede itu sementara saudara. Rumah yang tingkatnya berapa semua itu sementara. Ketika fondasi itu dirombak oleh Tuhan, dijungkir balikan oleh Tuhan, dari raja yang tak tergoyahkan itu habis. Tapi kalau engkau taruh fondasimu di hal-hal yang kelihatan, seperti tadi, rumah, kekayaan, koneksi, relasi, pertemanan, dekingan, semuanya, pemerintah, segalanya yang ada di dunia ini akan ikut habis dengan dunia itu. Tapi kalau fondasimu kau taruh di atas kerajaan yang tak tergoyahkan, percaya sekalipun gak bisa dilihat mata. Percaya seperti Abraham, dia cuma lihat modalnya, cuma lihat bintang. Kalau sempat ragu, keluar dari rumahmu, lihat bintang. Keluar. Kalau sempat ada hal masalah apa yang menggoyahkanmu, keluar dari kamarmu. Keluar. Kalau kamu masih gak bisa, masih gelisah terus, keluar. Lihat bintang itu. Ketika engkau melihat bintang itu Tuhan berkata, I am your shield, I am your king, the unshaken kingdom. Amin. Tak tergoyahkan. Dia pencipta langit dan bumi. Lihat keluar, masih ada langit gak? Kalau masih ada langit, berarti masih ada pengharapan itu. Dan dia akan turun untuk menyelamatkan kita. Kalaupun langit tidak ada sudah, berarti kita sudah tidak ada di sini. Kita sudah diangkat oleh dia. Amin. Unshaken kingdom saudara. Fondasinya di mana? Fondasinya harus kuat. Di mana? Bukan ditancepin di tanah ini saudara. Nggak perlu ditancepin di tanah. Terbukti berapa banyak sudah gempa bumi semuanya ambruk. Yang dibangun dengan gimana, tetap hancur jatuh. Jadi fondasi kita jangan melekat di dunia ini, tapi fondasi kita harus melekat kepada kerajaan surga. Amin. The unshaken kingdom. Ya. Sampai di sini dulu, nanti akan saya lanjutkan hari Minggu. Jadi saudara, dasarnya apa? Yang nomor satu, percaya. Percaya. Ya. Saudara, kita mau baca. Ya. Ibrani, kita baca Ibrani terlebih dahulu. Ayat terakhir, kita mau baca. Ini dasar daripada Abram. Ya. Dasar daripada Abram, ketika dia keluar, dan disebutkan oleh Tuhan, dikatakan sebagai suatu kebenaran. Dasarnya hanya percaya. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kemudian lanjut langsung ayat 6. Ya, oke. Kita membacanya ya. Ayat 1 sampai 3. Terus kita loncat ayat 6. Oke, bersama-sama suara keras. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Itu menjadi dasar fondasi kita. Amin. Saudara ngerti? Fondasi kerajaan kita adalah iman percaya kita. Yang kita nggak cari, kita nggak buat sendiri. Kita dapat dari Raja itu yang memberikan iman itu pada kita. Sebesar biji sesawi, tapi itu sudah dasar. Suatu dasar yang kokoh. Amin. Gak perlu, tambahkan iman kami. Oh Tuhan, aku mau tambah iman. Mau tambah iman, emang nasi tambah iman? Ya, enggak, iman tidak perlu ditambah. Cukup sebesar biji sesawi. Selama iman itu berasal dari unshaken kingdom, maka itu tidak akan tergoyahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara gak perlu takut, aku gak punya iman besar seperti Papa Abraham ini. Gak perlu. Saudara, setiap dari kita dapat modal sebesar biji sesawi. Dan itu sudah merupakan fondasi yang kokoh. Dan kerajaannya di dalam diri saudara dan saya tidak akan tergoyahkan. Mari kita bangkit berdiri.